Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan masih bersama channel Farijal Medan. Hari ini Bang Farijal mau review sejarah Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hanya di channel Farijal Medan.
sampai ke laut. Aku pikir jikalau tiada aku masuk Islam, tentu tanah kita yang dekat laut diambil oleh Jawi dari seberang. Lalu Guru Fatimpus pun pergi lagi dan menemui Datuk Kota Bangun dan belajar agama Islam selama 3 tahun. Pada suatu ketika, Guru Fatimpus berjalan ke kampung Pulau Belayan yang dilajahi oleh seorang raja bermarga Tarigan, keturunan dari Panglima Hali yang telah lama masuk Islam dan memiliki seorang anak yang cantik, hingga Guru Fatimpus jatuh hati padanya. Lalu Guru Fatimpus mencoba untuk menikahinya, namun anak Raja Pulau Belayan tidak mau padanya dan malah menghinanya dengan perkataan "aku tidak mau sama orang Batak masuk Jawi", hingga membuat Guru Fatimpus sakit hati dan mengguna-gunanya. Karena diguna-guna, Guru Fatimpus, anak Raja Pulau Belayan, jadi gila hingga berobat ke sana ke sini tidak sembuh juga. Lalu terdengarlah kabar bahwa di daerah itu ada seorang lelaki karo Batak yang masuk Jawi yang bisa mengobati orang. Lalu Raja Pulau Belayan itu memanggil pengikutnya untuk memanggil lelaki Batak masuk Jawi itu, yaitu Guru Fatimpus. Lalu datanglah Guru Fatimpus dan menemui Raja Pulau Belayan dan mengobati anak Raja Pulau Belayan, dan ternyata anaknya sembuh diobati Guru Fatimpus. Namun di saat Guru Fatimpus pulang, anaknya sakit kembali, dan apabila Guru Fatimpus datang, seketika anaknya menjadi sembuh, dan begitulah seterusnya. Akhirnya terpikirlah Raja Pulau Belayan untuk menikahi anaknya dengan Guru Fatimpus, dan akhirnya mereka menikah. Tidak lama mereka menikah, Guru Fatimpus membuka kampung ke-12 yang bernama Madan, artinya sembuh, yang dahulunya daerah itu bernama Padang Datar. Dan Guru Fatimpus pun telah mendirikan kerajaan Islam yang bernama Urung Sapaluh Dua Kuta di saat beliau sudah masuk Islam, karena belajar dengan Datuk Kota Bangun yang berpusat di hamparan Perak. Lalu Guru Fatimpus pun dikaruniai anak. Yang pertama bernama Kolok, yang kedua bernama Kecik. Sejak belia, Kolok dan Kecik sudah belajar Al-Quran di negeri Aceh. Kolok dan Kecik sangat menguasai Al-Quran sehingga terdengar oleh Sultan Aceh. Dikala Kolok dan Kecik beranjak dewasa, Sultan Aceh memanggilnya untuk menjumpai Sultan Aceh. Setelah berjumpa, Sultan Aceh memberi gelaran. Si Kolok digelar Hafiz Tua dan si Kecik bergelar Hafiz Muda. Lalu Guru Fatimpus mengajak anaknya pulang, namun Kolok menolak. Ia tetap tinggal di negeri Aceh dan hanya si Kecik yang ikut ayahnya. Dan Guru Fatimpus dan anaknya si Kecik yang tinggal di Urung Sapaluh Dua Kuta. Di saat Guru Fatimpus wafat, anaknya bernama Kecik menggantikan ayahnya sebagai Raja Sapaluh Dua Kuta yang kedua.
Berlalu lama, Raja kecil pun wafat dan digantikan anaknya bernama Muhammad Syah sebagai Raja Sapaluh Dua Kuta yang ketiga. Di masa Raja Muhammad Syah sebagai raja, dia membuka kampung, yaitu Kampung Kuala Bekala dan Kampung Terjun. Disebut juga Mahlom Muhammad Syah Darat. Dan beliau memiliki 3 orang anak yang bernama Masanah atau Datuk Saudagar, Ahmad, dan Mahmud. Anaknya bernama Masanah tinggal di Pulau Bening dan keturunannya di sana. Dan makamnya di sana dekat dengan makam ayahnya, disebut dengan makam melintang. Dan anaknya Ahmad tinggal di Medan Petisah, keturunannya juga di sana. Dan anaknya Mahmud yang menjadi Raja Sapaluh Dua Kuta yang keempat. Dan Raja Mahmud memindahkan pusat kerajaan di Kelurahan Terjun dan dimakamkan di sana. Anaknya Raja Mahmud bernama Jainal dan Ali. Jainal tinggal di Kelambir Tunggal dan dimakamkan di sana. Dan Ali yang menjadi Raja Sapaluh Dua Kuta yang kelima. Di saat Ali menjadi raja, ia mendirikan ibu kota di Bulucina, Kabupaten Deli Serdang, dan menggerakkan ekspor lada ke Malaka. Dan Raja Ali memiliki 2 orang anak yang bernama Banu Asim dan Bujang Semba. Banu Asim menikah dengan Putri Manyak, kakak dari Datuk Sunggal Amar Laut. Dan anaknya yang perempuan bernama Bujang Semba yang menikah dengan Panglima Amaluddin Manggendal Alam, Raja Delhi yang ke-6. Di saat Raja Ali wafat, anaknya Banu Asim menjadi Raja Sapaluh Dua Kuta yang ke-6, membuka kampung Pangkalan Buluh. Banu Asim memiliki 3 orang anak yang bernama Sri Ahmad, Sri Kemala, dan Sri Hanum. Sri Kemala menikah dengan Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan Delhi yang ke-6, dan Sri Hanum menikah dengan Sultan Haji Musa Al-Khairi Al-Mahadiyah Mu'ajam Shah, Sultan Langkat Utama. Dikala Banu Asim wafat, anaknya Sri Ahmad menjadi Raja Sapaluh Dua Kuta yang ke-7. Dialah yang menamai Urung Sapaluh Dua Kuta. Sri Ahmad memiliki gelar Datuk Panglima Setia Raja Wajir Sapaluh Dua Kuta, dan pusat kerajaan dipindahkan di Pangkalan Buluh. Dan dia pernah bertemu John Anderson pada tahun 1823 dan takluk pada Kesultanan Delhi. Setelah Sri Ahmad wafat, digantikan dengan anaknya Datuk Adil, Raja yang ke-8, dan cucunya Datuk Gombak, Raja yang ke-9, dan cicitnya Datuk Hafiz Haberham, Raja yang ke-10, dan piutnya Datuk Sariful Ajah Haberham, Raja ke-11, dan kini dipegang oleh Datuk Aidil Freddy Haberham, Raja Urung Sapaluh Dua Kuta yang ke-12. Iya, kawan-kawan, itu sedikit cerita dari Hikayat Hamparan Perak dan raja-rajanya. Adapun cerita tersebut diambil dari naskah tua yang telah dikopi dalam bahasa Belanda dan ada juga bahasa Karo. Karena naskah aslinya telah hilang pada masa revolusi sosial tahun 1946. Desa Hamparan Perak memiliki banyak bangunan lama. Dari Pajak Hamparan Perak yang memiliki ruko tua dari papan. Rumah Datuk Urung Sapaluh Dua Kuta
yang sudah ada sebelum tahun 1900 Masehi, dan Masjid Jami Al-Hafiz yang sudah ada sejak tahun 1897 Masehi. Cukup sekian review saya kali ini. Di Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.